Assalamualaikum, salam, namo buddhaya, om swastiastu, salam kebajikan. Halo teman-teman Gen Ajar. Ketemu dengan kami, Widya Cahyaning Putri, Alzena Dian Gusta Amelia, dan saya Rizky Senjayawaji. Kami dari SMP Negeri 1 Lamongan, salah satu perwakilan Provinsi Jawa Timur. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang berada di Asia Tenggara, sehingga sumber daya alam bawah laut yang dimiliki juga sangat beragam. Salah satunya ialah terumbu karang. Hewan ini banyak dimanfaatkan warga sekitar untuk sektor pariwisata, seperti yang terdapat di Kepulauan Seribu. Sayangnya, banyak wisatawan bahkan warga sekitar yang tidak peduli atas pemeliharaannya. Maka dari itu, banyak terumbu karang yang rusak akibat pencemaran limbah sampah pada lingkungan pesisir. Akan tadi akan memusnahkan populasi organisme yang ada, sehingga dibutuhkan solusi untuk mengurangi kerusakan pada terumbu karang. Untuk itu, kami akan membantu memberikan solusi terkait salah satu masalah umum yang ada di Kepulauan Seribu sebagai daerah yang mengandalkan pantai untuk mata pencaharian utama penduduk sekitar. Lebih spesifiknya adalah cara meminimalisir efek dari kerusakan terumbu karang di sana. Terumbu karang sendiri adalah komponen yang sangat penting sebagai habitat, tempat berkembang biak, dan tempat menempelnya alga sebagai sumber makanan biota laut lainnya. Untuk itu, kami akan memperkenalkan alat yang bernama CBio. Lalu, bagaimana bisa CBio dapat efektif untuk memecahkan masalah itu? Simak penjelasannya ya. CBio sendiri ialah singkatan dari Pyrolysis dan Biorefleks. Limbah berupa sampah plastik yang sulit terurai menjadi salah satu penyebab kerusakan terumbu karang. Hal ini dikarenakan plastik dapat menghalangi sinar matahari sebagai komponen penting fotosintesis alga yang bersimbiosis dengan terumbu karang. Maka dari itu, limbah ini dapat diuraikan melalui prinsip pirolisis menjadi bahan bakar agar dapat dimanfaatkan kembali oleh masyarakat. Tetapi, terumbu karang masih belum bisa tumbuh dan hidup sehat hanya dengan pembuangan sampah tadi. Untuk itu, kita memerlukan probiotik yang dapat membantu menyembuhkan terumbu karang dengan pemberian nutrisi berupa bakteri baik. Sayangnya, probiotik ini masih harus terus diteliti lebih lanjut dengan jangka waktu yang lebih lama untuk benar-benar memastikan jenis probiotik mana yang dapat efektif untuk menyembuhkan terumbu karang tadi. Jadi di sini, kami akan menawarkan solusi berupa terumbu karang buatan. Kami menggunakan teknik Biorefleks atau teknologi terumbu karang hidup yang bersubstratkan tempurung kelapa. Biorefleks ini dapat membantu pengembbiakan terumbu karang sekaligus menggantikan fungsi terumbu karang sebelumnya sebagai habitat hidup biota laut lainnya. Dengan begitu, terumbu karang dapat mempunyai waktu serta kesempatan untuk melakukan penyembuhannya sendiri. Dan, tanpa berlama-lama lagi, kita akan bersama-sama melihat bagaimana proses pembuatan dan cara kerja CBio ini. Pertama, rangkaian prosedur kita adalah mesin pirolisis. Tentu saja, bahan utama untuk pembuatan pirolisis adalah limbah plastik. Untuk alat dan bahan lainnya ialah 2 kaleng bekas yang masing-masing berfungsi untuk tempat limbah plastik dan tempat air dingin untuk proses kondensasi, pembakar spiritus untuk proses pembakaran plastik, selang plastik untuk menghubungkan satu tabung ke tabung lainnya sekaligus menyalurkan gas plastik, lem G untuk menutup celah, dan wadah plastik untuk menampung hasil kondensasi. Setelah semua alat dan bahan siap, ambil kaleng lalu lubangi pada bagian atas kaleng. Lubangi hingga sekiranya selang plastik dapat masuk ke dalamnya. Masukkan sampah plastik ke dalam kaleng, kemudian tutup kaleng dengan tutupnya. Setelah itu, masukkan selang plastik ke dalam lubang yang ada di kaleng. Pastikan tidak ada rongga di sekitar lubang. Alat pembuatan bahan bakar minyak siap digunakan. Cara kerja alat ini adalah dengan memasukkan limbah plastik yang telah kami potong kecil-kecil berberat 100 gram. Lalu kita akan melakukan proses pembakaran dengan pembakar spiritus. Uap yang dihasilkan akan melewati selang plastik menuju ke air dingin dan akan mengalami kondensasi menjadi cair. Nah, cairan ini dapat dimanfaatkan kembali oleh masyarakat sebagai bahan bakar. Rangkaian prosedur kita yang kedua ialah Biorefleks atau teknologi terumbu karang hidup. Alat dan bahan yang disiapkan untuk membuat Biorefleks adalah 8 tempurung kelapa yang dibagi menjadi 2, 4 pipa, lalu semen dan air. Setelah semua alat dan bahan siap, potong tempurung kelapa menggunakan gurinda. Tempurung yang telah dipotong kemudian diisi dengan semen agar tempurung lebih kuat.
Lubangi kedua ujungnya agar tempurung kelapa bisa dimasukkan pipa PVC. Lalu, cetak semen menjadi bentuk balok fleksibel sesuai kebutuhan. Letakkan pipa PVC sedemikian rupa sehingga pipa tegap lurus dengan cetakan semen. Setelah cetakan semen siap dan kuat, masukkan tempurung kelapa ke dalam pipa PVC secara teratur. Media biorefleks yang telah siap kemudian diletakkan di perairan yang kondisi terumbu karangnya baik, agar larva planula karang cepat menempel pada media tempurung kelapa dengan kedalaman 5-10 meter. Secara fungsi, biorefleks merupakan substrat yang akan mengikut larva planula karang secara alami. Setelah larva menempel pada substrat, lalu dilakukan upaya pemindahan ke lokasi ekosistem terumbu karang yang presentasi terumbu karangnya relatif kendor, seperti bekas lokasi pengebuman ikan. Relokasi dilakukan dari tempurung kelapa bermedia dasar biorefleks ke tempurung kelapa yang baru. Dalam upaya ini penting untuk melakukan survei penentuan lokasi penempatan media biorefleks tersebut. Adapun untuk kegiatan monitoring biorefleks, dilakukan pengamatan dengan sesi visual secara periodik setiap 3 atau 6 bulan sekali. Jadi, agar si bio ini dapat efektif dalam penggunaannya, kita akan melakukan beberapa langkah secara urut. Langkah pertama adalah mengambil semua limbah plastik yang ada di sekitar kita. Lalu, kita akan memprosesnya menjadi bahan bakar melalui prinsip pirolisis agar dapat dimanfaatkan kembali oleh masyarakat. Selanjutnya, kita membuat biorefleks sebagai terumbu karang buatan yang bersubstrat tempurung kelapa. Ini bertujuan agar mereka mendapat kesempatan untuk melakukan penyembuhan diri. Nah, dengan rangkaian prosedur seperti itu, kita dapat meminimalisir efek dari kerusakan terumbu karang secara efektif. Sebenarnya, prosedur ini tidak hanya dapat dilakukan pada Kepulauan Seribu, melainkan dapat dilakukan pada semua pantai atau laut sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Untuk itu, kami berharap supaya alat ini dapat dikembangkan secara luas agar terumbu karang di Indonesia tetap sehat dan lestari. Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepala sekolah, guru pembimbing, dan semua orang yang berkontribusi dalam pembuatan video ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terakhir, tetap semangat, jaga kesehatan, dan sampai jumpa. SMP Negeri 1 Lamongan. Every day is winning experience.